indahnya persahabatan. Ternyata sudah jam 5. Sudah saatnya mandi pagi. Mandi pagi membuat kita segar dan sehat. Sudah jam 5 lebih 10 menit dari waktu Tika bangun. Teman-teman, tahukah kamu berapa selisih waktu dari Tika bangun dan selesai mandi? Mari simak penjelasan berikut. Waktu Tika bangun, jam menunjukkan pukul 5. Itu kita sebut jam mulai. Lalu Tika selesai mandi pukul 5 lebih 10 menit. Atau bisa kita sebut dengan jam selesai. Jadi selisih waktu Tika adalah 5 lebih 10 menit dikurangi 5 sama dengan 10 menit. Jika jam mulai kita adalah pukul 6 dan jam selesai kita pukul 6 lebih 30 menit, maka selisih waktunya 30 menit. Apabila jam mulai pukul 5 dan jam selesai pukul 6, maka selisih waktu 1 jam. Berikut contoh lainnya. Sekarang, mari kita pelajari tentang satuan waktu. Tahukah kamu dalam 1 menit ada berapa detik? 1 jam berapa menit? Coba kamu lihat ilustrasi berikut. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Wah, ternyata ada Pak Pos yang mengantarkan surat. Surat dari siapa ya? Ternyata dari Monica, sahabat Penatika. Mari kita baca bersama. Ternyata Monica menceritakan bahwa dia melihat penumpang bis yang terjatuh karena tidak mau mengantri. Sekarang yuk kita pelajari bagian-bagian surat dari Monica. 1. Tempat dan tanggal surat. 2. Alamat surat. 3. Pembuka surat. 4. Inti surat. 5. Penutup surat. 6. Salam penutup. 7. Tanda tangan. Sekarang hari Minggu. Kita akan belajar kelompok dan kita harus mengatur waktunya dengan baik. Edo harus pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Made beribadah ke pura, sedangkan aku, Siti, dan Rio harus melaksanakan salat duhur. Kami semua sepakat untuk bertemu di rumah Siti setelah semua selesai menjalankan ibadahnya masing-masing. Aku dan teman-temanku saling menghormati agama masing-masing. Perbedaan membuat persahabatan makin indah. Seperti yang dicerminkan Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Akhirnya, Edo, Made, Rio, dan aku tiba di rumah Siti tepat pukul 13. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 16. Setelah selesai belajar kelompok, aku, Edo, Made, dan Rio pamit untuk pulang. Pukul 16 Rio pulang dan pukul 16 lebih 10 menit ia sampai rumah. Edo pulang 10 menit setelah Rio dan ia tiba di rumah pukul 16 lebih 25 menit. Aku pulang 5 menit sebelum Rio pulang dan tiba di rumah pukul 16 lebih 15 menit. Made pulang bersama Rio. Ia tiba di rumah pukul 16 lebih 20 menit. Lihat, ada pohon beringin yang besar di sana.
Pohon itu mengingatkanku pada lambang dari sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Tahukah kamu makna dari lambang tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Makna dari lambang pohon beringin dari sila ketiga adalah A. Pohon beringin yang besar, kuat, dan teduh dapat menaungi banyak orang. Seperti negara Indonesia yang dapat menaungi seluruh rakyatnya. B. Pohon beringin memiliki banyak sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Sulur dan akar tersebut berasal dari pohon yang sama. Hal ini mencerminkan keragaman suku bangsa di Indonesia. Beragam suku, namun tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Akhirnya Tika tiba di rumah. Oh iya, tanaman di kebun belum aku sirami. Di kebun, ibu menanam banyak tanaman seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Tanaman ini juga bisa berguna sebagai obat-obatan loh teman-teman. Kita juga bisa menyebutnya sebagai apotek hidup. Apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Obat tradisional umumnya lebih aman karena bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat-obatan buatan pabrik. Bekerja sama sangatlah bermanfaat. Antara lain untuk 1. Kerjasama membuat pekerjaan selesai lebih cepat. 2. Kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Kerjasama mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. Bekerja sama sesuai dengan sila ketiga Pancasila, asal dilakukan untuk hal yang baik. Tidak terasa sudah azan maghrib. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:45. Sudah berapa lama ya aku berada di kebun jika aku tadi tiba di rumah pukul 16:15? Mari kita hitung bersama. Berapa lama waktu antara pukul 16:15 sampai pukul 17:45? Coba kita ukur dengan menggunakan penggaris waktu. Terlebih dahulu, di antara rentang waktu tersebut, kita tentukan jam genap yang terdekat, yaitu pukul 17. Kemudian dari pukul 16:15, kita cari berapa menit ke pukul 17, sama dengan 45 menit. Setelah itu, dari pukul 17, kita cari berapa menit ke pukul 17:45, yaitu 45 menit. Setelah kita mengetahuinya, kita tambahkan yaitu 45 menit ditambah 45 menit sama dengan 90 menit, yaitu 1 jam 30 menit. Perbedaan lama waktu ini disebut dengan durasi. Jadi durasi waktu selama berada di kebun adalah 1 jam 30 menit. Nah, sekarang sudah waktunya kita untuk istirahat. Teman-teman terus belajar ya. Sampai jumpa.